Ya, tepuk 2. Tepuk 3. 1. Hampir. Maju. Siap. Kamu udah mau ambil kayaknya. Siap, posisi tepuk 2. Mantap. 3. Aja ke depan. Ya, mari sebanyak-banyaknya yang salah maju. Oh, kalau sekampung semua ya. Ibu. Lanjut. Oh, belum. Oh, siap. Pinter, spesifik. Siap, posisi tangannya. Oke, langsung bertugas ya. Cari teman ya, Bu. Jangan ibu sendirian ya. Siap, posisi tangannya. Konsentrasi. Oh, Bapak tepuk aja, Pak. Oke, saya tadi melihat Pak di sebelah sana, ya, atau kemana tadi? Ada mulai muncul jurus-jurus tertentu. Yang model begitu maju, oke ya? Siap, posisi tangannya. Yo, tepuk 2. Mantap. Tepuk 3. Senyum. Yo, 2. Wih, keren. Tepuk 1. Ya. Aduh, orang belakang. Bahkan yang giling aja diajak. Siap, terakhir, siap. Konsentrasi. Posisi tangannya. Oke. Pak mau mana, Pak? Boleh. Pintarannya sebelah sana. Siap. Yo, tepuk 2. Mantap. Tepuk 3. Oke. Sekarang Bapak Ibu, tepuk 13. Oke, tunggu dulu, sebentar. Untuk tepuk 13, Bapak Ibu, supaya kompak, kita berikan pola. Tepuk 13-nya begini. Ini ya, itu jumlahnya 13, supaya kompak. Ya, siap, mulai lagi. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Yes, tepuk 13. Mantap, 13. Kasih tepuk tangan yang di depan. Oke, lanjut dulu Pak. Wah, luar biasa. Pak, berdiri Pak. Hai. Oke, yang di depan semangatnya pagi. Yang di depan akan berbagi kebahagiaan dengan kita semuanya. Kebahagiaannya kita rasakan bersama. Boleh berdiri. Oke, yang di depan tugasnya memimpin senam. Bergantian. Oke ya. Wah. Yes, satu orang ikuti gerakan Bapak. Yo, Bapak. Semuanya ikuti, semuanya. Kasih gerakan Pak, bebas. Ayo, gerak dulu, manfaatkan momen ini. Yo, wow. Gerakan bebas.
Oke, tinggi lagi Pak, yang lain. Kasih Pak, bebas. Jangan bebas. Tetap berdiri Bapak Ibu, cek semangatnya. Pagi. Semangat pagi. Tetap berdiri menghadap ke arah layar, tetap berdiri. Oke. Pagi. Semangat pagi. Oke, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, tetap berdiri, tetap berdiri. Masih ingat tadi cara kita untuk memilih perasaan kita dengan gerak, kata, dan fokus. Yes. Masih ingat tadi ya, jadi yang pertama apa? Oke, saya fokus. Yang kedua, saya semangat. Yang ketiga, saya bahagia. Oke, kita lakukan lagi Bapak Ibu. Dan tipsnya ya, ketika mengucapkan fokus, maka akses dalam pikiran kita momen ketika Anda sangat fokus. Pernah mengerjakan pekerjaan sangat fokus? Oke, hadirkan perasaannya, hadirkan momennya, jadikan kondisi kita saat ini. Ketika mengucapkan semangat sambil hentak tangannya begini, maka hadirkan momen ketika Anda semangat. Pernah? Yes, hadirkan bagaimana Anda berjalan ketika semangat, berbicara ketika semangat, dan jadikan itu kondisi kita saat ini. Dan mengucapkan bahagia sambil akses dalam pikiran kita, momen yang sangat membahagiakan. Oke, pagi. Semangat pagi. Oke, mari sama-sama kita lakukan. Ya, hari ini. Lebih kuat. Hari ini. Sesi ini. Saya putuskan. Keadaan diri saya. Oke, ucapkan. Saya fokus. Saya lebih fokus. Saya sangat fokus. Saya semangat. Saya lebih semangat. Saya sangat semangat. Saya bahagia. Saya lebih bahagia. Saya sangat bahagia. Oke, ucapkan yeah. Ucapkan wow. Dan ucapkan 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Pause dulu dengan sahabat kanan kirinya. Pause, fokus, bahagia, semangat bos. Itu dulu boleh. Baik, mantap Baik. Gerakannya mantap lagi. Alhamdulillah. Oke, so are you ready? Mana senyumannya 2 cm kanan kiri? Thank you Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Visi Kunes. Kita lanjutkan, tepuk tangan untuk Coach Nofriza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Ini salah satu kelas yang
antusiasmenya sangat luar biasa. Biasanya kalau bicara kampus, bicara akademik, itu level energinya biasanya terlalu tenang, hanyut, dan lama-lama masuk ke dunia lain. Tapi saya lihat ini sangat antusias dan bahkan berpotensi masuk menuju kehebohan yang ada di kelas ini. Alhamdulillah, level energinya keren atau tidak Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Lihat kanan kirinya. Lihat wajah-wajahnya lucu dan menggemaskan atau tidak? Itu kira-kira usianya berapa tahun? Semangat boleh, hoax jangan Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita akan sedikit review dari apa yang sudah kita dapat. Oke, tadi kita sudah memahami tentang pentingnya level energi, betul? Dan kita memahami bahwa untuk membangun visi Punex yang jauh lebih baik ke depannya, maka kita harus masuk di level energi yang level energi positif atau yang negatif, berarti Bapak Ibu? Positif. Yang dikatakan dengan konstruktif energi. Inilah bagaimana membangun produktivitas, membangun kinerja. Justru orang-orang yang memiliki tingkat kesibukan lebih tinggi, maka energi kehidupannya, tingkat kebahagiaannya bagaimana Bapak Ibu? Jauh lebih besar yang ada. Bapak Ibu, ingat apa yang disampaikan oleh almarhum B.J. Habibie? Justru dia mengatakan di usianya yang 80 tahun tersebut, dia merasakan bagaimana kehidupannya itu penuh semangat ketika dia melakukan kesibukan bekerja yang ada. Itulah yang membuat energi kehidupannya menjadi lebih besar. Justru dia akan merasa tersiksa pada saat kehidupannya bagaimana Bapak Ibu? Ya, pada saat justru dia menyimpan potensinya, menyimpan energinya, dan tidak mengeluarkan itu dalam produktivitas. Ingat juga tentang mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, usianya berapa tahun? 90. Justru dia tidak mengenal tentang adanya hari libur. Buat dia, makna bekerja bukan hanya sekedar administrasi, betul? Tapi bagaimana produktivitas, bagaimana tentang kinerja, dan disitulah dia menikmati tentang kehidupan. Artinya apa? Justru orang-orang yang mampu memberikan karya, meningkatkan kualitas, mampu memberikan kreativitasnya, tingkat energinya juga yang terjadi akan bagaimana? Semakin tinggi. Dan mereka yang bermalas-malasan, yang lebih menyimpan potensi, menyimpan tenaganya, menyimpan kekuatannya, justru apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, berpotensi menurun dan masuk pada level energi yang terus semakin menurun dan semakin rendah. Dan akhirnya berdampak kepada siapa ketika itu terjadi? Pada dirinya sendiri. Jadi mana yang akan kita pilih? Destruktif atau produktif yang ada? Produktif. Katakan kanan kirinya, produktif bos. Insya Allah bahagia. Oke, are you ready? Baik. Nah kemudian kita bermain puzzle yang ada. Puzzle lagi. Apa yang terjadi? Ya, ternyata kekuatannya dari sebuah organisasi adalah ketika kita mampu merangkul dan menyatukan dari berbagai lapisan dan bagian pada sebuah misi yang sama. Oke, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu kisah tentang ikan salmon. Yang ini menjadi sebuah pesan dan message bagi kita bagaimana kekuatan tentang sebuah misi. Ada yang pernah makan ikan salmon? Gimana rasanya Pak? Enak.
Karena di sana salah satu ikan yang memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi, bagus untuk otak. Mari kita lihat tentang ikan salmon. Ikan salmon adalah jenis ikan laut dari famili Salmonidae yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Next. Ikan salmon merupakan ikan yang lahir di sungai. Banyak terdapat di Sungai Columbia, di Idaho menuju Samudra Pasifik Utara. Tahun pertama pindah ke lautan dan nama berpetualang di lautan 4 sampai dengan 7 tahun. Jadi bisa dibayangkan dari sungai kemudian dia berhijrah menuju kemana? Lautan. Maka pola hidup dan juga buasnya kehidupan akan berbeda pada saat dia di sungai dengan di lautan. Tantangan dan tekanan yang dihadapi selama kurun waktu tersebut. Next. Kemudian ikan salmon bersama koloninya bermigrasi kembali ke sungai. Setelah dari laut, kemudian kembali lagi perjalanan menuju ke tanah asalnya. Next. Perjalanan pulang ikan salmon tidaklah sebentar, memakan waktu dengan hitungan bulan dan bahkan banyak rintangannya. Apa yang dihadapi salmon dalam perjalanan itu? Mari kita lihat. Ikan salmon tidak makan atau berpuasa. Bukan hanya itu, akan tetapi dia juga menghadapi ancaman tentang kematian, keletihan, ataupun dimakan pemangsa. Di antaranya Bapak Ibu yang pernah mengkonsumsinya. Pemangsa gitu. Sesampainya di hulu sungai, dalam keadaan lelah, ikan salmon betina mengeluarkan telur 3.000 sampai 8.000 butir dan melahirkan generasi salmon baru. Apa artinya yang bisa kita lihat, Bapak Ibu? Apa yang membuat salmon mampu melakukan sebuah perjalanan yang begitu berat, melakukan sebuah pengorbanan, bahkan mampu untuk mengorbankan kehidupannya. Next. Apa makna yang bisa kita ambil dari ikan salmon? Ya Pak, beradaptasi, bagus sekali. Apalagi kemudian pantang menyerah terhadap apa Pak? Terhadap lingkungan. Oke, bagus sekali. Apalagi kemudian Bapak Ibu? Fokus pada tujuan, cerdas sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi? Keberanian terhadap apa Pak? Pemangsa. Ancaman untuk kehidupannya. Oke, sekarang kita akan kaitkan ini dalam organisasi tentang koloni salmon. Langsung saja. Nah, kalau kita lihat, maka inilah misinya salmon. Koloninya ya, mempertahankan generasi salmon. Dan kemudian visinya menjadi ikan yang terunggul. Nah, tadi kita juga punya visi kan. Kemudian nilai-nilai yang dimiliki, disiplin, pantang menyerah, rela berkorban, teamwork. Strateginya sungai, laut, dan kembali ke sungai. Goalsnya 3.000-8.000 butir telur. Dan itu yang dicapai. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat salmon mampu melakukan itu? Yang membuat mereka rela berkorban, yang membuat mereka pantang menyerah, yang membuat mereka totalitas, dan bahkan mempertaruhkan kehidupannya. Karena kekuatan dari apa Bapak Ibu? Cinta. Oke. Apa yang membuat cintanya itu muncul? Karena dia cinta terhadap apa? Generasinya. Dia cinta terhadap misi yang dimiliki. Benar kan? Sehingga misi yang ada, apakah hanya sekedar sebuah tulisan, atau itu benar-benar menjadi komitmen dari setiap ikan salmon, Bapak Ibu. Komitmen.
Misi yang dimiliki dan visi yang ada, apakah hanya sekedar sebuah tulisan atau itu mendarah daging ke dalam diri setiap ikan salmon? Yang membuat dia rela mempertaruhkan nyawanya adalah karena kekuatan apa? Terhadap misi yang dimiliki. Bayangkan kalau dia tidak memiliki komitmen dan kecintaan totalitas terhadap misinya, mau tidak mereka untuk mengorbankan kehidupannya dan bersusah payah dalam kehidupannya, mau atau tidak kira-kira? Mau tidak kalau apabila misinya itu tidak benar-benar menjadi komitmen dan dia mau untuk melakukan perjalanan yang panjang dan dia harus melakukan pengorbanan, kesulitan dan tantangan, kira-kira sanggup atau tidak dilakukan Bapak Ibu? Dia akan berhenti dan menyerah apabila hanya sekedar tentang sebuah kepentingan individunya. Benar? Jadi mari kita lihat sekali lagi kekuatan yang membuat Salmon itu mau disiplin, pantang menyerah, rela berkorban dan teamwork. Perilaku tanggung jawabnya itu muncul karena terinternalisasinya apa Bapak Ibu? Misi yang dimiliki. Tepuk tangan dulu untuk kita sama-sama. Benar? Kalau itu tidak menjadi sebuah komitmen, kira-kira mau tidak Salmon diminta harus mengorbankan kehidupannya Bapak Ibu? No. Kalau tidak itu benar-benar menjadi dedikasi dan menjadi kekuatan yang masuk ke dalam hatinya, kira-kira pada saat dia tahu di hadapannya ada sebuah kesulitan dan bahaya yang ada, pilihannya apa Bapak Ibu? Mundur yang ada. Inilah pentingnya misi. Lihat. Tapi selama ini banyak organisasi lebih banyak fokus terhadap membangun misi orang-orangnya atau lebih banyak fokus terhadap strateginya yang ada. Mana yang lebih banyak difokuskan Bapak Ibu? Lebih banyak untuk menguatkan itu menjadi komitmen ke dalam diri para karyawannya atau lebih banyak fokus membangun infrastruktur berstrateginya? Mana yang lebih banyak fokusnya? Akhirnya infrastrukturnya terbangun, ketika komitmennya tidak, yang terjadi adalah bagaimana? Iya. Rasa memilikinya muncul atau tidak? Semangat berkorbannya muncul atau tidak? Yang terjadi adalah nilai-nilai yang tidak terbentuk. Maka inilah yang kita bangun. Bagaimana membangun people-nya, membangun komitmen dari setiap manusianya untuk mewujudkan nilai-nilai menjadi perilaku. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya, kanan kirinya. Angkat tangannya, katakan bos. Satu misi bos. Bapak Ibu semua, semangat pagi. Oke, maka ini yang ingin kita bangun. Jadi setuju tentang pentingnya misi? Setuju. Dan Salmon menjadikan misinya sebagai komitmen, betul? Menjadi sebuah proses yang sudah terinternalisasi. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana misi ini menjadi komitmen dari Bapak Ibu di Visit UNES? Apa visi misi dari Visit UNES yang ada? 5.000 rupiah? Yes. Ada yang sudah hafal dan gak boleh googling di handphone Bapak Ibu? Letakkan handphonenya. Lihat, kita setuju kekuatan dari kolonial yang dimiliki oleh ikan salmon adalah pentingnya misi. Betul Bapak Ibu? Sekarang apa visi misi UNES? Visi UNES. Ayo. Berarti sudah
sudah jadi komitmen atau belum? Berarti sudah terinternalisasi atau belum? Katakan pada kanan kirinya, tobat bos. Saya sadar bos. Istighfar. Paham sekarang kenapa tanggung jawabnya belum muncul dari dalam diri. Paham kenapa komitmennya belum menjadi sebuah perilaku. Karena menjadi gapnya di mana Bapak Ibu? Misi yang belum menjadi komitmen. Tegang gini wajahnya Bapak. Setuju? Berapa banyak kita lihat gedung-gedung yang dibangun dan difokuskan, berbagai langkah-langkah strategi. Tapi kalau ini tidak terinternalisasi, akhirnya berapa banyak gedungnya bagus, tapi integritasnya tidak menjadi perilaku. Rusak tidak organisasi itu? Rusak. Tampilan dari bentuk kemewahan gedungnya yang dirapikan dan diperbaiki, tapi kalau pribadi individunya yang tidak pernah dikoreksi, maka kita lihat kehancuran yang ada. Inilah mengapa Allah memberikan hikmah tentang kolonial ikan salmon, pentingnya sebuah misi. Tepuk tangan sekali buat kita sama-sama. Setuju Bapak Ibu? Maka itulah yang kita lihat dalam permainan tadi. Sehingga ada yang tega menyembunyikan potongan puzzle teman. Ayo istighfar yang melakukannya. Sehingga ada yang tega menzolimi kelompok lain. Bayangkan terjadi tidak itu dalam realita bekerja Bapak Ibu? Berapa banyak, benar kan? Mereka yang tidak suka melihat kesuksesan temannya terjadi atau tidak? Padahal ketika itu dibawa dan dilihat secara bersama dalam organisasi, kita saling bergandengan, akhirnya kemajuannya kemajuan bersama atau tidak? Nah, tepuk tangan dulu buat kita sama-sama. Oke, baik. Sudah ya, tidak usah terlalu lama-lama karena sangat menjiwai sekali kalau saya lihat di wajah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan teruskan untuk di sesi berikutnya. Nah, di sesi berikutnya saya ingin menunjukkan tentang hal ini. Human needs, 6 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah dikatakan ternyata manusia itu mereka harus terpenuhi tentang kebutuhan area kepastian. Apakah itu? Bicara tentang sandang, pangan, dan mapan. Maka ketika kita mendapatkan dan terpenuhi area kepastian ini, kita senang atau tidak Bapak Ibu? Senang pasti. Bapak Ibu gajinya dinaikkan senang atau tidak? Senang. Semangat atau tidak? Nah, kemudian akan tetapi ketika itu sudah terpenuhi, ternyata itu belum cukup. Maka penuhi juga tentang area tantangan. Apakah itu tentang hobinya, tentang jabatannya yang dinaikkan, posisinya yang ada. Karena manusia, mereka perlu dan butuh adanya tantangan. Ketika mereka terus berada pada posisi yang sama, yang terjadi adalah kejenuhan, kebosanan. Maka penuhi area ini juga. Pada saat itu terpenuhi, maka inilah juga yang akan memberikan dampak kebahagiaan pada diri mereka. Tapi apakah 2 ini cukup Bapak Ibu? Tidak. Maka yang ketiga, apakah itu? Eksistensi. Hargai apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu pada saat melakukan sebuah proyek, sebuah tugas dan dihargai oleh pimpinan, jujur senang atau tidak? Senang. Inilah tentang kebutuhan manusia.
adalah pengakuan, penghargaan, dikenal, diikuti, diakui, dihargai, diperhitungkan. Oke? Setelah mereka mendapatkan pemenuhan hal itu, maka mereka akan mengejar kebahagiaan berikutnya atau kebutuhan berikutnya. Itulah relasi dan cinta. Itulah mengapa Bapak Ibu berkeluarga. Benar ya? Mengapa kemudian pada saat Bapak Ibu memiliki anak, keturunan, dirasakan bahagia atau tidak? Pada saat memiliki pasangan hidup bahagia atau tidak? Bapak kok berat sekali jawabnya, Pak? Apa yang terbayang kok sehingga berat sekali untuk mengungkapkan wajah istri ya, gitu ya. Nah, inilah ternyata manusia ada kebutuhan yang area itu pun juga untuk dipenuhi. Berikutnya, manusia pun juga ingin bertumbuh. Ia ingin mengalami sebuah pertumbuhan atau growth, bertumbuh dan terus lebih baik lagi. Dia ingin untuk lebih baik lagi dari sisi profesinya, pengetahuannya, keilmuannya. Sehingga mengapa ada yang S1, S2, S3 dan seterusnya? Karena itu adalah juga dorongan dari kebutuhan manusia atau human needs. Next, berkontribusi. Apakah itu berbagi, untuk menolong orang lain, memberikan support kepada orang lain? Maka itu juga bagian dari kebutuhannya yang ada. Nah, inilah 6 kebutuhan manusia yang ada, Bapak Ibu. Oke? Kepastian, tantangan, eksistensi, relasi dan cinta, pertumbuhan dan kontribusi. Hari ini kita akan survei. Ingin mengetahui apa yang menjadi dorongan motivasi paling kuat yang dimiliki oleh Bapak Ibu bekerja di Visip Units ini. Oke? Bapak Ibu tolong jawab apa adanya. Dan insya Allah ini tidak akan teridentifikasi atas nama Bapak Ibu. Oke? Kemudian juga nick Bapak Ibu karena memang tidak diminta. Jadi tolong jawab apa adanya saja. Siap ya? Oke. Caranya bagaimana? Karena kita sudah menggunakan digitalisasi. Sekarang silakan diambil handphonenya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silakan arahkan masuk ke Google. Di sana ada gambar foto. Klik di sana dan arahkan ke barcode yang ada di depan ini. Nanti Bapak Ibu silakan pilih satu saja. Apa motivasi yang tertinggi yang membuat Bapak Ibu bersemangat dalam bekerja? Oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Harus punya aplikasi ke aku ya? Oh enggak harus. Cukup di Google. Sudah? Oke. Google sudah? Google? Keluar lagi. Google Chrome-nya sudah sama. Nah ini nih. Tinggal pilih saja satu, kemudian submit. Nah, Mas Nuzul, tolong dibantu. Kalau ada kesulitan, tolong cuci tangan Bapak Ibu. Pilih satu saja, kemudian di submit. Oke, silakan scan QR yang ada di depan Bapak Ibu dengan Google Lens namanya ya kalau di aplikasinya. Yang terkendala boleh angkat tangannya, angkat handphonenya, ambil balik. Pilih satu, kemudian submit.
Di Google Pak. Oke, di Google Bapak Ibu, kemudian Google Lens. Pilih salah satu, submit. Nah, sudah. Kalau sudah dapat thanks for joining, sudah selesai. Kalau thanks for joining, Bapak Ibu boleh menutup ini. Kalau mau Nggak boleh lebih dari satu ya? Iya. Harus satu ya? pilih salah satu, kemudian submit di bagian bawah. Kemudian Google Lens. Ini salah satu, kemudian submit. Kita langsung live, Bapak Ibu, kita akan lihat langsung resultnya ya. Next, please. Wedoan untuk jabatan. Sing digoleki wedoan. Oke ya, clear ya? Siap, posisi tangannya, konsentrasi. Kita masuk level kedua, 2 digit angka. Konsentrasi, posisi tangannya. Kasih senyuman lagi untuk sahabatnya. Oke, siap. 78. Siapa yang dapat poin? Oh gitu ya. Oke. Siapa yang terkumpul 4 poin? 4 poin. Oke, siap. Lagi posisi tangannya. Masih level 2. Posisi tangannya siap. Pandangi wajah sahabatnya, konsentrasi. Oke, siap. Pagi. Pagi. Pengen apa nih? Oke, siap. Lagi posisi tangannya siap. 11. Oke, yang terkumpul 5 poin. Oke, keren. Terakhir, siap. Posisi tangannya terakhir. Agak lebih dekat lagi, siap. Konsentrasi. Kasih senyuman dulu untuk sahabatnya. Oke, saya sebutkan angkanya, siap. 80. 80. Belum bilang apa? 80. Saya bilang 80 Bapak ngehack. Tungguin digit kedua. Siapa yang dapat poin barusan? Siapa yang terkumpul 6 poin? Yang masih 0, ada yang masih 0. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangannya berikan untuk kita semuanya. Saya semangatnya pagi. Tetap berdiri, tetap berdiri. Tetap berdiri, semangat pagi. Bapak Ibu, kita pilih perasaan kita di sesi kali ini ya. Mana senyumannya? Oke, yes. Mana senyumannya?
Oke, kasih senyuman untuk sahabatnya tadi. Oke, ya. Coba berhadapan lagi dengan sahabatnya, berhadapan lagi dengan sahabatnya. Oke, berhadapan lagi coba. Kasih senyuman dulu, ya, supaya tidak berlanjut nanti di kamar. Oke, sekarang Bapak Ibu, yang tadi, yang menang balik badan, yang menang balik badan, membelakangi yang kalah. Oke, nah sekarang yang kalah letakkan tangannya di bahu sahabatnya yang di hadapannya, kasih pijatan dulu, yo, pijit dulu sahabatnya. Pijit dulu, kasih pijatan terbaik. Yo, kalau boleh kita. Asik. Jangan keenakan, balik badan gantian. Oke, gantian. Balik kanan, pukul punggungnya. Sampai bawah. Balik kanan, gantian. Ucapkan ha. Balik kanan, lengannya. Lengannya, ya, dari atas, lengan atas sampai ke lengan bawah. Yang pijatannya cocok panggil ke kamar tadi ya. Balik kanan gantian. Oke, balik kanan, kepalanya pelan-pelan. Kapan lagi dipijit sama ikan ya? Putar balik gantian. Mantap. Putar lagi, pijat pinggangnya pelan-pelan pinggangnya. Balik kanan, gelitikin pinggangnya. Oke, thank you Bapak Ibu. Semangat pagi. Oke, visip. Oke, mari Bapak Ibu, seperti tadi kita pilih perasaan kita. Tetap berdiri, ucapkan hari ini, sesi ini, saya putuskan keadaan diri saya. Oke, come on, saya fokus. Saya lebih fokus. Saya sangat fokus. Saya semangat. Saya lebih semangat. Saya sangat semangat. Saya bahagia. Saya lebih bahagia. Saya sangat bahagia. Oke, ucapkan yeah. Ucapkan wow. Yang bedakan 1, 2, 3. Tos lagi sahabat kanan kirinya. Bos, semangat bos. Fokus, bahagia. Bestie, happy bestie. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Ya. Minumannya sudah direfill, silakan diminum dulu. Oke, alhamdulillah, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, are you ready? Lagi, are you ready? Tepuk tangan yang meriah untuk Visi Mudes.
Tepuk tangan yang meriah untuk Bos Nofriza. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih Nuzul. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu. Tolong lihat dulu wajah kanan kirinya dan katakan bos, sesi terakhir bos. Salami kanan kirinya. Semangat, fokus, bahagia. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sampai dengan siang hari ini? Nah, coba lihat kanan kirinya, kelihatan lebih muda tidak wajahnya? Mudah-mudahan itu menggambarkan tentang inner beauty, menggambarkan tentang keindahan hatinya. Amin. Insya Allah wajahnya semakin lucu, semakin menggemaskan, dan semakin dilihat semakin menyenangkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Visip Unes akan mampu menjadi percontohan bagi fakultas-fakultas lain untuk membawa perubahan. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan review terlebih dahulu dari apa yang sudah kita dapatkan. Maka kita ingin dengar perwakilan dari masing-masing round table untuk menyampaikan apa yang sudah diperoleh hingga sesi siang hari ini. Oke? Siapa yang akan memulainya terlebih dahulu? Silakan angkat tangannya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Visip Universitas, nama saya Budi Rahmawati, Pak, dari bagian akademik kemahasiswaan dan alumni. Adiknya yang nomor 10. Oh iya, saya tadi 10 tahun lebih muda. Alhamdulillah, kelihatan lebih muda. Karena sudah segera. Begini yang telah saya dapatkan dari awal tadi pagi sampai dengan siang hari ini, Pak Nofriza, adalah motivasi yang terbaik ketika dalam sebuah organisasi adalah munculnya kesadaran diri untuk memberikan yang terbaik juga bagi lembaga. Kenapa? Karena lembaga juga akan memberikan yang terbaik bagi teman-teman. Lembaga dari mana? Ya dari pimpinan. Pimpinan dari mana? Dari Tuhan yang memberikan amanah kepada pimpinan bahwa berikan yang terbaik untuk stafmu, karena stafmu juga memberikan yang terbaik untuk lembaga. Harapan kami, harapan saya, apa yang sudah kita peroleh ini jangan hanya berhenti sampai di sini saja. Setelah kembali di fakultas, apa yang sudah diberikan tadi, yang terbaik tadi yang sudah diberikan oleh Bapak, kemudian yang kami dapatkan, yang telah kita dapatkan sampai siang hari ini, lakukan ketika di fakultas. Jadikan ini sebagai hidup baru, kemudian mindset baru, perilaku baru, supaya apa yang diberikan sekarang tidak muspro. Ada hasilnya, karena saya yakin apa yang kita lakukan sekarang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Pak Nofriza. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Bibi. Mas Nuzul, ada hadiah? Sekalian boneka buat Bu Bibi. Oh, gimana? Foto satu. Ini ada boneka buat Ibu. Ini boneka Mr. Zero. Ini menggambarkan putih, ini artinya hatinya putih bersih. Dan lihat ini senyuman. Jadi dari hati yang bersih, kemudian wajah yang lucu. Ini mudah-mudahan gambaran karyawan Visip Unes.
Insya Allah dengan idenya. Oh, foto dulu, foto. Iya. Bu Vivin ini calon motivator. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat Bu Vivin. Dia sampaikan bagaimana untuk memberikan motivasi yang terbaik. Maka pada saat kita memberikan motivasi yang terbaik, kembalinya juga kepada kita bagaimana? Yang terbaik. Dan notit dari beliau jangan hanya sampai dengan di ruangan ini gitu Ibu, tapi bagaimana ini juga yang terimplementasi. Saya hanya ingin menguatkan Bapak Ibu praktekkan ini dan nanti rasakan dan biarkan Allah yang memberikan tentang apa yang sudah Bapak Ibu amalkan itu. Insya Allah ini bukan sebuah teori, ini bukan hanya sekedar tentang knowledge, tapi insya Allah ini proven. Ini yang insya Allah terbukti karena ini yang juga dijalankan oleh ISQ. Yang dimulai hanya dari 1 dan 2 orang. Yang dulu Pak Joko pernah ikut di tahun 2022 ternyata ya. Pak Ari hanya dari segelintir orang. Dan kita mulai dari tempat yang kecil. Dan pada saat ini dijalankan, diamalkan, alhamdulillah. Sekarang ISQ punya sebuah tower tingginya 25 lantai. Dan di atasnya tertulis nama Allah, ada masjid di sana. Bahwa insya Allah ini yang akan juga Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu jalankan dengan niatan yang benar, tujuan yang benar, dan tadi seperti yang disampaikan Bu Vivin, memberikan yang terbaik, Allah akan datangkan balasan yang terbaik juga untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, next siapa yang ingin sharing? Oke, silakan. Mohon izin sebelumnya sama-sama, ayo. Visip dan terbuka. Visip, yes. Mohon maaf Pak, ini permintaan teman dari sebagai wujud kebersamaan. Jadi apa yang disampaikan oleh trainer memang betul semua dan mudah-mudahan itu menjadi panduan kita. Dan yang paling utama adalah kebersamaan, bagaimana kita memaknai kebersamaan menjadi sebuah hal yang kuat di visi ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Vivin, itu juga betul. Dan kami semua berterima kasih menerima semuanya ini. Dan mudah-mudahan dengan cinta, sekali lagi yang disampaikan bahwa semuanya berasal dari cinta. Cinta kepada pekerjaannya, cinta kepada takdirnya, cinta kepada nasibnya, dan cinta kepada Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih, Bagus. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk beliau beserta timnya yang ada. Luar biasa. Jarang-jarang. Biasanya kalau yang bicara cinta itu lebih banyak bapak atau ibu kira-kira? Ibu. Tapi dari bapak-bapak yang wajahnya sedemikian. Dan itulah yang membicarakan bagaimana kekuatan cinta. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi jangan lihat dari fisiknya bapak ibu, betul ya? Bisa jadi memang wajahnya, tapi hatinya penuh dengan kelembutan, kecintaan. Oke, ada hadiah langsung dulu. Mantap ya Pak. Oke, kelompok yang lain silakan. Siapa yang sharing? Silakan siapa? Ibu. Saya bertanya Pak dari bagian kebudayaan. Saya mau sampaikan terima kasih Pak Bimbing karena sudah memfasilitasi kami untuk melakukan seperti ini. Yang kedua yang saya notice dari awal sampai dengan saat ini adalah motivasi untuk saya pribadi untuk memperbaiki diri tentang apa yang sudah saya persembahkan untuk untuk isi. Terus yang saya tangkap itu adalah bahwa saya perlu menginternalisasikan misi visi dalam diri saya supaya saya bisa mempersembahkan yang terbaik
Terima kasih, itu saja. Oke. Thank you untuk Maina tentang menginternalisasi misi yang dimiliki dan tadi bagaimana merefleksi ke dalam diri apa kontribusi yang sudah saya berikan kepada misi. Terima kasih. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Maina. Yang lain? Kenapa Pak? Tahun depan? Jemput. Tahun depan lagi Mas. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nofrizal. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Nofrizal. Terima kasih atas ilmunya. Ini pengalaman baru buat saya dan juga teman-teman. Nah, apa yang disebutkan oleh Bu Vivi, Mbak Mut, Pak Bagus, dan yang lain-lain itu memang benar adanya. Kita, terutama saya, yang saya tangkap adalah intinya untuk visi ke depan lebih terkemuka, kita harus berjalan bersama. Tidak terpecah belah kayak puzzle yang tadi, ada yang disembunyikan oleh Mas Yuan, kayak dizolimi. Tidak seperti itu, harus bersama-sama. Jadi intinya kebersamaan is number one buat saya. Terima kasih. Boleh di-share nggak tadi pada saat kita journey melihat Wah, ini apa ya? Yang journey tadi, journey itu apa ya? Perjalanan. Itu tadi saya sangat emosional sekali. Mungkin ini sebenarnya saya agak malu yang mau ke kamar tadi. Pasti diolok-olok nanti. Ternyata benar. Jadi bahan pembicaraan tadi. Tadi kebetulan saya sangat emosional sekali karena saya sangat berterima kasih sekali sudah ditempatkan di tempat kerja yang sangat istimewa, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Trisakti. Saya menyadari saya banyak kekurangan, jadi saya membutuhkan bimbingan dari para senior dan juga sharing dengan teman-teman yang juga baru-baru. Saya sangat butuh itu untuk mewujudkan prinsip yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang alasan kedua saya kenapa menangis soalnya Baper tenjo. sampai lewat. Saya tuh berat ingat sama anak saya dari saya di rumah. Soalnya kan biasanya Sabtu Minggu itu saya di rumah main, dan sekarang tidak main sama anak. Jadi lucu-lucunya teman-teman. Jadi baper nangis ya. Jadi nanti nangis. Yang lain keluar saya sendiri malu sebenarnya. Iya, ya, terima kasih Pak. Itu suami yang betul-betul misalnya istri seperti itu. Masya Allah. Ya. Suami yang sangat sayang istri dan anaknya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau Pak Ari, guru kami menyampaikan air mata itu ada 3. Ada air mata secara fisikal, contoh ketika kehilangan uang atau ditipu, sedih, nangis. Itu tapi nangisnya karena nangis kehilangan materi, fisikal. Wallahu alam, apakah itu ada pahala atau tidak, gitu ya. Yang kedua, nangis ketika secara emosional. Nangis kalau buat yang masih jomblo ketika ditinggal pacar, ketika diselingkuhi, gitu ya. Nah itu masih secara emosional. Tapi ada sesuatu yang deep, yang cukup dalam, dan ini insya Allah menjadi sebuah keberkahan adalah nangis ketika hatinya dekat dengan Allah. Yang mudah-mudahan itu hidayah, dan mudah-mudahan itu yang Allah berikan untuk kita semuanya, air mata hati yang rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan itu yang dimiliki oleh keluarga besar Visip UNES, hati yang benar-benar dekat dengan Sang Penciptanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, ada satu lagi yang ingin sharing apa yang didapatkan sampai dengan siang ini. Oke. Tinggal 3 meja yang belum. Kelompok ini, oh tidak ada yang mau melihat saya ini matanya. Ada nunduk semua. Siapa yang ingin sharing di antara wawa di sini? Pak Mul Sukarelawan ada? Pak Mul. Kamu mau menyampaikan sesuatu? Iya. Apa yang ada di dalam pikiran dan juga dalam diri Pak Mul saja apa adanya ketika Pak Mul mengikuti training sampai dengan siang ini. Nah, Pak Mul. Jangan digodain, Pak. Ini kan beliau menyampaikan apa adanya. Monggo, Pak Mul. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Mul. Berdiri, Pak. Berdiri. nah, 20 tahun di Visip UNES. menangis boleh. Mau nangis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas training yang telah membawa saya mungkin ke depannya akan berubah banyak dan sadar dengan apa yang saya kerjakan untuk ke depannya untuk lebih baik lagi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dekan juga pimpinan semua di Visip. Dengan adanya ini sangat ya sangat menggugah hati saya, karena dengan adanya training ini saya kepada teman-teman juga pimpinan juga banyak salahnya, jadi kedepannya untuk sadar diri dan tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Biasanya yang effort dan perjuangan lebih besar, Allah balas pahala juga dengan lebih besar lagi. Bayangkan 20 tahun sudah mengabdi di Visip UNES yang ada. Berapa banyak? Apa itu? Masya Allah. Kamu hadiah juga? Sama boneka atau ada buku atau apa? Bonekanya habis? Oh bisa tinggal mudah-mudahan ini rezeki untuk Pak Mul yang sudah mengabdi cukup lama di Visip UNES dan Allah berikan keberkahan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu untuk beliau. Masya Allah ya. Ternyata pada saat mereka mengekspresikan dengan kata-kata, ini bagaimana menunjukkan bersih hatinya Bapak Ibu dari Visip UNES. Benar kan? Selama ini kan kalau melihat wajahnya mungkin Bapak Ibu bercanda-bercanda, bahkan ada yang dibully tadi kan? Tapi ternyata bagaimana ketulusan hatinya, kebersihan hatinya, mudah-mudahan Allah yang membalas dari niatan bersih dan juga niatan yang tulus yang Bapak Ibu miliki. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Ada lagi yang belum? Ini Pak, sudah. meja ini. Oh ini ya, ini belum. Oke. Masuki. Pak. Suki. Siapa? Pak Sugi. Oke.
Silakan sampaikan apa adanya. Bukan di dalam ruangan nggak boleh kopinya. Ayo ngomong. Kayak meja kopi. Apa yang dirasakan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Pak Sugi saja. Ayo silakan. Panas celok benar. Berdiri. Ayo Mas, waktunya loh. Berdiri di depan, di depan. Di depan, di depan. Mas di depan, Mas, Pak Deka sudah kelihatan, Mas. Pak Sugi di bagian apa? Divisi apa? Driver, Pak. Sudah berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Bekerja di divisi Kunes sebagai driver. Alhamdulillah saya puas divisi Pak. Apa yang membuat Pak Sugi puas? Ya Apa yang membuat Pak Sugi senang dan puas? Senang kalau yang buat senang pernikahan 14 tahun. ya Apa manfaat yang didapat dari training ini buat Pak Sugi? Alhamdulillah buat saya kedepannya harus berubah. Teman-teman semuanya harus berubah. Jangan cuma di sini. Ya, di visip nanti berubah. Biar ada lagi kayak gini. Terima kasih Pak Dekan, Pak Joko, sama Pak Wadid 3. Bung apa? Nah, tahun lagi kesini lagi. Luar biasa. Kita kasih plus dulu buat Pak Sugi ya. Jawaban apa adanya nggak dibuat-buat dari dia ya. Ada hadiah? Ada hadiah? Ada. Bonekanya habis Pak Sugi. Ya nanti ya. Ini ya. Ya Allah kasih hadiah yang lebih baik lagi insya Allah. Oke, kelompok mana yang belum sini ya? Silakan siapa yang belum? Kita ingin dengar Pak Iwan ya. Karena Pak Iwan namanya ramai sekali dari tadi. Dan kita ingin dengar apa motifnya mengumpati pasar temannya. Kok tega itu tadi ya? Oke Pak Iwan, enggak. Pertanyaannya apa kemanfaatan buat Pak Iwan sendiri dari training? Berdiri, Wan. Oke, silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Mas Iwan. Ayo Mas Iwan. Dia mal ya Pak aja. Olok le. Mas Iwan le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Saya Muhammad Iwan. Saya di bagian PS Customer Service. Di Visip 4 tahun. 4 tahun. Senang bekerja di Visip ini? Senang. Apa yang buat senang? Buat Dewi mari. Ini ke Dewi mari. apa yang menyenangkan?
kekeluargaannya yang menyenangkan. Seperti apa kekeluargaannya? Enak itu biasa kondisinya. Enak itu divisip. Saya terus. Buat Pak Iwan, training ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, sangat bermanfaat. Kemanfaatan apa yang didapatkan buat Mas Iwan? Boleh sangat. Buat pribadi Mas Iwan sendiri saja ya. Apa kemanfaatannya? Bisa untuk memperbaiki diri ke depannya, biar kerjanya lebih semangat, lebih baik. Sampaikan pimpinan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Dekan, Pak Wadik 2, Pak Wadik 3 dan Bu Kakak. Karena ada harapan nggak yang mau disampaikan? Kita kasih tepuk tangan dulu sekali dulu. Kasih doanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, bersyukur sekali berada di antara Bapak Ibu yang memang sikap dan tingkah lakunya beraneka ragam. Terlihat ada yang jahil, ada yang lucu dan ada yang menggemaskan. Ada yang ruwet. Nah, mudah-mudahan keanekaragaman ini yang menjadi warna yang membuat Bapak Ibu semakin bahagia bekerja di divisi Finance yang ada, insya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Maka tolong berikan dulu senyuman pada kanan kirinya. Katakan pada kanan kirinya, bos. Bahagia selalu, bos. Baik, Bapak Ibu semua. Oli juara kita yang ini. Meski Oli juara kita ini. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kita akan yel terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin yel? Pak Edi. Udah tadi. Nah, ini sudah. Yang lain, yang lain. Heru. Iya, Heru. Pak Heru. Pak Heru. Oke, Pak Heru silakan masuk ke depan. Tolong pimpin yel dulu. Berbagi semangat. Silakan. Ya. Yel ya. Mari kita yel bersama-sama. Visip! 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 Tawarnya bisa aku gitu ya. Jadi aja maksudnya rumah. Aku sampai dulu. Yang lain juga satu. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya benar terbukti lucu dan menggemaskan di sini. Sudah kan? Oke, sekarang Bapak Ibu kita ada tebak-tebakan dan tolong bantu untuk menjawabnya. Oke, Bapak Ibu dari gambar ini siapa di antara Bapak Ibu yang berhasil menemukan where is the star? Di mana gambar bintang? Tunjukkan sebuah bintang yang ada di depan ini. Yang berhasil silakan tunjuk tangan. Oke, silakan sih maju-maju silakan. Oke. Ya, mana bintangnya? Satu. Oke.
Oke, 1, 2, 4, 5. Sekarang kita lihat sama-sama. Terima kasih. Apakah benar yang dipilih? Wow, tepuk tangan dulu. Hebat, berhasil. Nanti bagi-bagi ya, biar jangan kebanyakan manisnya nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, pertanyaan saya dengan Mas siapa? Mas Jobi. Kenapa hanya Mas Jobi yang berhasil menemukan letak bintangnya? Kenapa bukan Bapak Ibu? Keduluan, oke. Apalagi? Fokus. Kalau fokus berarti seharusnya bisa lebih menemukan. Saya juga angkat tangan, apa yang ditunjuk Mas Jovi? Oh, oke. Kalah cepat. Apalagi? Belum rezeki. Kalau udah bicara takdir, sudah selesai ya. Bapak Ibu, inilah yang disebut tentang cara pandang. Ada yang cara pandangnya fokus terlalu luas sehingga tidak menemukan di mana area yang ingin kita fokuskan. Ada yang kemudian mereka yang lebih melihat tentang warnanya, tentang cara pandang tersebut. Tapi ada yang berhasil untuk meneropong dan menemukan di mana titik area yang dimaksud. Cara pandang inilah yang disebut dengan mindset. Ucapkan apa? Mindset. Cara pandang atau cara berpikir. Nah, ternyata dari cara pandang atau mindset ini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan fixed mindset. Yang kedua adalah growth mindset. Tolong bantu apa yang disebut dengan fixed mindset itu Bapak Ibu. Cara pandang yang bagaimana fixed mindset itu? Yang sudah pasti. Yang sudah pasti. Oke. Apalagi? Bawaan. Apalagi? Fix itu apa Bapak Ibu? Permanen. Oke. Cara pandangnya yang sangat sulit untuk melakukan perubahan. Fix. Sedangkan growth mindset adalah yang ingin terus bertumbuh. Kita langsung go lebih deep lagi. Next. Contoh paling mudah tentang fixed mindset dan growth mindset itu. Bapak Ibu, perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset, mari kita lihat. Ketika orang-orang growth mindset, orang-orang fixed mindset mendapatkan tantangan, maka responnya akan bagaimana? Dia menghindari tantangan itu. Dia mencoba untuk berpaling dan kemudian menjauh dari tantangan yang ada. Tapi bagi orang-orang growth mindset, justru ini adalah opportunity. Ini adalah kesempatan untuk melakukan sebuah perbaikan. Maka dia responnya bagaimana? Menerima tantangan yang ada. Orang-orang fixed mindset ketika melihat ada obstacles. Apa itu obstacles Bapak Ibu? Rintangan, ada hambatan, ada kesulitan. Maka responnya mereka mudah menyerah. Tapi bagi growth mindset, ketika ada obstacle, ada rintangan, justru disinilah tentang persistennya. Disinilah tentang kegigihannya dalam menghadapi rintangan tersebut. Kita lihat lagi. Fixed mindset dalam bekerja, effortnya bagaimana? Puas dengan upaya dilakukan. Artinya mediocre atau biasa-biasa saja.
effort yang dilakukannya. Tapi bagi growth mindset adalah dia akan terus melakukan perbaikan dan terus melakukan evaluasi karena ingin terus lebih baik dan terus lebih baik lagi. Ketika mendapatkan kritik, orang-orang fixed mindset, kira-kira apakah dia akan menyukai feedback, kritikan dan masukan Bapak Ibu? Tidak. Responnya akan bagaimana? Alergi, baper, apa lagi? Emosional. Yang terjadi marah-marah yang ada. Karena kenapa? Dia merasa itu adalah ancaman bagi dirinya. Yang membuat dia tidak nyaman dengan itu. Tapi bagi orang-orang growth mindset, kritikan justru menjadi suplemen, menjadi cambuk untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Karena dia sadar itulah yang memang diperlukan adalah feedback dari orang lain, masukan dari orang sekitar, dan dia sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada. Nah, ini ilmu juga yang dimiliki, yang disampaikan oleh Steve Jobs. Apa yang disampaikan? Stay hungry, stay foolish. Benar? Apa artinya Bapak Ibu? Adalah orang-orang yang tidak merasa sudah pintar, tidak merasa sudah hebat, yang tidak merasa sudah ahli. Karena pada saat orang merasa, yang terjadi dorongan dia untuk melakukan perbaikan munculnya kuat atau tidak? Tidak. Potensinya sudah merasa enough atau merasa cukup yang ada. Inilah growth mindset dan fixed mindset. Dan orang-orang fixed mindset melihat kesuksesan orang lain, bagaimana responnya? Ya, dia terancam oleh kesuksesan orang lain. Dia tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Dia tidak memiliki sebuah dorongan untuk ikut merasakan kebahagiaan dari kebahagiaan orang lain yang ada. Kenapa? Karena yang membuat dirinya tidak nyaman dan terusik dengan keberhasilan orang lain. Tapi bagi growth mindset justru menjadi kesempatan dan ini menjadi terinspirasi bagaimana orang lain bisa untuk mencapai itu menjadi sebuah proses learning, proses pembelajaran, berkomunikasi dan menggali ilmunya yang ada untuk menjadi perbaikan pada dirinya. Maka pada akhirnya orang-orang fixed mindset dalam kinerjanya yang terjadi dari waktu ke waktu, grafiknya mengalami apa Bapak Ibu? Penurunan yang ada. Karena inilah akumulasi dari sikap dan respon yang dimunculkan. Akan tetapi bagi orang-orang yang ingin terus bertumbuh, bagi orang-orang yang ingin terus lebih baik lagi dengan respon yang dimiliki, maka akumulasi grafik kinerjanya apa yang terjadi? Mengalami peningkatan atau semakin tinggi ya kan. Sekarang tolong assess diri Bapak Ibu sendiri masing-masing. Kira-kira kecenderungan kita selama ini lebih banyak masuk fixed mindset atau growth mindset? Nah, katakan pada kanan kirinya, bos. Sadar bos. Berubah bos. Siap Bapak Ibu? Jadi apa yang harus kita miliki untuk menjawab tantangan yang ada? Cara pandangnya? Growth mindset. Tepuk tangan dulu buat kita sama-sama. Yang membedakan hal yang mendasar juga antara fixed mindset dan growth mindset untuk menyelamatkan anak-anak kami, keluarga kami, agar mereka menemukan arti dan tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Jangan biarkan anak-anak kami buta dengan kemilau dunia. Jangan biarkan keturunan kami tergila-gila tentang harta benda semata di roh. Jangan biarkan hatinya tertutup karena tentang kemuliaan
fata morgana dunia, yang itu semuanya yang akan ditinggalkan. Tapi jadikan perjalanan kehidupan dunia untuk semakin bertambah keimanan ketakwaan diri kami dan keluarga kami. Semakin bertambah ketundukan kami di hadapan. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah kecintaan kami kepada semakin bertambah amanah ini, semakin bertambah ketakutan kami kepadamu ya Rabb. Lindungi di sisa umur kami, di sisa kehidupan kami, di sisa hirupan nafas kami, agar kami tidak tergelincir dalam kehinaan, agar kami tidak tergelincir dalam kemunafikan, agar kami tidak terjerumus dalam sebuah lubang yang membuat kehidupan kami dalam sebuah penyesalan yang kekal dan abadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya saksikan dari setiap kami yang berkumpul dalam ruangan ini, Kau mengetahui isi hati kami, Kau mengetahui setiap niatan kami. Maka luruskan, jernihkan, laksana mata air yang jernih dan bersih, hingga kami akan mewarnai dari amanah yang Kau berikan terhadap keluarga anak-anak kami, terhadap amanah divisi PUNES yang Kau berikan kepada Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Bapak Ibu, kita bersama-sama membangun visi PUNES ini 1 tahun, 2 tahun, dan wallahu alam hingga berapa lama. Mari kita saling satukan hati kita, kita tautkan dan luruskan tujuan karena Sang Pencipta. Sekarang Bapak Ibu, kita saling menyatukan hati, saling doakan apabila ada kesalahan yang kita lakukan kepada teman dan sahabat. Maka jangan sungkan, berani untuk mengakui secara jujur atas segala kesalahan kita, dan kita meminta maaf kepada orang, teman dan sahabat yang pernah kita sakiti. Bersedia Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sekarang berkenan untuk berdiri semuanya, silakan berdiri. Silakan salam di kanan kirinya. Bapak boleh dengan Bapak peluk dan bisikan doa. Ibu dengan Ibu silakan saling peluk doakan. Pimpinan silakan cari, bawahan juga silakan saling doakan dengan sepenuh hati. Saling doakan. Yang beri segala
Sugesti. Bapak Ibu, jika sudah tetap berdiri Bapak Ibu. Sekarang silakan saling bergandengan Bapak dengan Bapak. Kita bangun inilah kebersamaan hati kita. Ibu dengan Ibu saling bergandengan. Sama-sama kita mengagungkan nama Allah. Bapak silakan bersatu, tidak lagi terpisah. Ini sudah menjadi satu jamaah. Isi penuh dengan cinta. Silakan bergabung semuanya. Saling berangkulan Bapak dengan Bapak, Ibu dengan Ibu. Silakan geser. Yang sampai terputus. Sama-sama semuanya ucapkan Allah. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Sama-sama sampaikan Allah. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahayamu. Ucapkan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita doakan untuk kampus yang kita cintai, untuk fakultas kita,
dan juga untuk keluarga yang kita tinggalkan saat ini. Semoga itu semuanya menjadi lingkungan yang penuh keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Demikian, kita akan break terlebih dahulu kurang lebih 1 jam, dan setelah itu kita akan kumpul kembali setelah Bapak Ibu sholat zuhur, bagian santu, dan kemudian juga setelah makan siang. Demikian, selamat untuk beristirahat. Mohon maaf segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.